nih. Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Nah, perlu teman-teman ketahui, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak merupakan kegiatan pinjam-meminjam yang terjadi di dalam suatu perusahaan di mana entitas induk memberikan pinjaman atau utang kepada entitas anak atau sebaliknya. Transaksi ini bisa dilakukan untuk mendanai operasional entitas anak, memberikan dukungan keuangan dalam situasi tertentu, atau sebagai bagian dari strategi pembiayaan perusahaan. Nah, dari transaksi utang ini dilakukan dalam kerangka hubungan keuangan yang erat antara entitas induk dan entitas anak. Nah, transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak ini sendiri harus diungkapkan dengan jelas dalam laporan keuangan karena dapat mempengaruhi pemahaman mengenai posisi keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, adapun tujuan dari transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak. Yang pertama, yaitu ada untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Entitas anak memperoleh pinjaman atau menerbitkan instrumen utang yang dibeli entitas induknya. Sehingga transaksi utang antara entitas induk dan entitas anak juga harus dieliminasi dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selanjutnya, yang kedua, yaitu ada pinjaman yang diperoleh dari entitas induk mengakibatkan entitas anak mencatat adanya utang. Di sisi lain, entitas induk mencatat adanya piutang, sehingga utang dan piutang harus dieliminasi karena transaksi pemberian pinjaman tersebut terjadi antara entitas anak dan entitas induk yang merupakan satu kesatuan ekonomi. Jika timbul beban bunga atau pendapatan juga harus dieliminasi. Selanjutnya itu ada pembelian tidak pada harga par atau kupon obligasi berbeda dengan tingkat bunga pasar. Yang pertama yaitu ketika kupon obligasi lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar, maka obligasi diterbitkan pada nilai diskon. Yang kedua yaitu ketika pada saat kupon obligasi lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga pasar, maka terdapat premium atas penerbitan obligasi tersebut. Yang ketiga yaitu pembelian obligasi langsung bukan pada nilai par. Jurnal eliminasinya menghapus akan investasi pada obligasi utang obligasi dan premium atau obligasi yang belum diamortisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu transaksi pembelian obligasi langsung dari afiliasi. Yang pertama yaitu ada entitas induk dan entitas anak dapat terlibat dalam transaksi jual beli obligasi secara langsung atau tidak langsung atau melalui pihak non afiliasi. Yang kedua yaitu selain itu entitas induk juga dapat membeli obligasi entitas anak secara tidak langsung yaitu melalui pihak non afiliasi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang kedua yaitu tentang transaksi pembelian obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi. A. Pembelian pada harga sama dengan nilai tercatat pada saat entitas induk membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga sama dengan nilai tercatat obligasi tersebut. Maka jurnal eliminasi yang dibuat pada saat menyiapkan laporan keuangan adalah konsolidasian, sama dengan jumlah eliminasi pada saat pembelian obligasi langsung dari entitas induk atau anak. Terus investasi pada obligasi, utang obligasi dan diskon atau premium obligasi, pendapatan bunga, beban bunga, utang bunga dan piutang bunga yang muncul harus dieliminasikan. Selanjutnya yaitu B. Pembelian pada harga berbeda dengan nilai tercatat. Entitas induk dapat membeli obligasi entitas anak dari pihak non-afiliasi pada harga yang berbeda dengan nilai tercatat obligasi tersebut, sehingga akan munculnya keuntungan atau kerugian dan penarikan obligasi. Jika entitas induk membeli obligasi entitas anak pada harga yang lebih rendah dibandingkan nilai tercatat obligasi, maka akan munculnya keuntungan pada
penarikan obligasi. Sebaliknya, ketika entitas induk membeli pada harga yang lebih, maka tinggi dibandingkan dengan nilai tercatatnya, maka terdapat kerugian penarikan obligasi.